Swastiastu. Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Made Sukrena Karang kembali hadir dalam dialog Perempuan Bali Bicara bersama Pakis Bali tentunya. Pemirsa, doa merupakan sebuah permohonan dari seseorang atau seorang hambanya kepada Tuhan Yang Maha Esa atau pemilik alam semesta agar diberikan keselamatan, kesehatan, hingga rezeki. Maka sudah sepatutnya dalam beraktivitas sehari-hari kita melakukan doa. Di dalam ajaran agama Hindu pun doa juga diwajibkan ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, hari ini di Perempuan Bali Bicara kita akan mengambil sebuah topik bersama Pakis Bali, yaitu sosialisasi doa sehari-hari dalam agama Hindu. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Ibu Tia Kusuma Wardani atau Ibu Co. Beliau adalah Manggala Pakis Bali. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Benar pikiran Ibu Co. Sehat selalu ya Bu ya. Suasana masih pandemi Bu. Bagaimana caranya menjaga kesehatan Ibu di tengah pandemi ini? Tetap harus aktif kita ya, tapi tetap protokol kesehatan harus yang utama. Jadi Pakis Bali pun selalu mensosialisasikan seperti itu Bu? Iya, ya masing-masing karena sudah 2 tahun lebih berlangsung, kita harus tetap protek terhadap diri sendiri, termasuk lingkungan. Ibu, terima kasih Bu Cok sudah hadir di studio tentunya. Dan ya pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan tim penyusun buku doa. Ada Bapak Dr. DRS I Gusti Made Ngurah MSI. Om Swastiastu Pak Ngurah. Om Swastiastu Pak Karang. Pak Ngurah. Om Sehat? Sehat. Selalu sehat ya. Terima kasih juga sudah hadir di studio pada hari ini. Baik, di awal Ibu saya mengatakan bahwa sudah sepatutnya dalam beraktivitas sehari-hari kita melakukan doa. Di dalam ajaran agama Hindu pun doa juga diwajibkan ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Dan yang pastinya hari ini pun boleh saya lihat ini Bu. Silahkan. Nah ini, nah kalau kita bisa perhatikan di yang buku yang saya pegang ini adalah doa dalam agama Hindu yang disusun, tim penyusunnya adalah Pakis MDA Bali. Nah baik, oke, baik. Nah mungkin bisa diulangi lagi sekali lagi. Nah ini dia ya. Baik. Nah, ini sebagai intronya saja Ibu. Ibu, apa yang melatar belakangi Pakis Bali sendiri menyusun buku doa dalam agama Hindu niki sendiri, Bu? Mungkin yang pertama kami dari Paiketan Krama Istri Provinsi Bali dengan terbitnya Perda nomor 4 tahun 2019, di situ diamanatkan supaya ada wadah lembaga adat. Artinya Paiketan Krama Istri niki ada karena diterbitkannya Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2019 yang mengatur tentang desa adat di Bali. Nah kemudian tentu apa yang akan kami lakukan ini kembali ke amanah kenapa sampai pemerintah menerbitkan Perda nomor 4 dan pemerintah juga mengamanatkan dibentuk wadah Krama Istri. Karena di situ ada 3 hal yang harus kami lakukan sebagai wadah lembaga adat yang pertama. Karena memang sebelumnya belum pernah ada. Yang pertama menjaga kesucian alam Bali, yang kedua mensejahterakan masyarakat Bali, yang ketiga merawat, membina, melestarikan. Nah, ini yang ketiga inilah yang kami rasakan. Jadi pekerjaan kami di Paiketan Krama Istri sebagai organisasi baru, tentu kami harus memilah mana yang menjadi prioritas utama. Nah dari pertemuan beberapa kali dari Paiketan Krama Istri ini kami bersepakat bahwa doa itu adalah sesuatu yang sangat-sangat prioritas bagi Krama Istri begitu ya. Karena sasaran kami adalah Krama Istri yang tersebar di seluruh Bali. Nah di sini kami bersepakat karena dalam situasi apapun, apakah dalam keadaan suka, duka, sedih atau apapun, atau dalam kondisi biasa-biasa, selalu yang pertama kita lakukan adalah doa, itu kan. Upacara apapun selalu rentetannya doa kan begitu. Nah sehingga kami bersepakat doa sehari-hari dalam Hindu rasanya menjadi prioritas bagi kami. Sehingga dalam perjalanan awal
buku doa dalam agama Hindu ini adalah merupakan hasil karya pertama kami, ya. Hasil pertama karya tulis kami di Paiketan Krama Istri, karena kami sangat berharap sekali dari hal kecil apa yang kami bisa lakukan. Karena bagaimanapun dalam kehidupan tentu ada tata titi, kan begitu ya. Kemarin kebetulan kami juga sudah melakukan webinar. Nah, kemudian kami merasakan tata titi itu adalah aturan yang mesti dilaksanakan dan aturan mengenai apa yang tidak mesti dilakukan. Jadi tata titi kehidupan kita beradat, beragama, berbudaya di Bali tentu ada norma yang harus kita hormati bersama. Nah, di dalam buku doa inilah kami menggantungkan sesuatu yang rasanya kalau ini bisa dilakukan oleh krama istri saja, paling tidak orang pertama yang akan bisa masuk adalah anak-anak mereka. Nah, karena di dalam buku doa dalam agama Hindu ini memang secara sistematis kami sudah polakan. Ya, artinya cakupan isi dalam buku doa ini adalah tuntunan doa dalam pelaksanaan persembahyangan. Kami masukkan di sini. Kemudian tuntunan doa untuk kegiatan kita sehari-hari masuk di sini. Tuntunan kegiatan untuk kita mulai belajar dan kesehatan, bekerja juga. Kemudian tuntunan upacara pelaksanaan upacara perkawinan kami masukkan di sini, sehingga kemana-mana kalau buku ini benar-benar menjadi kesayangan begitu ya, ada di tas masing-masing ini paling tidak sudah satu langkah awal pada saat kita akan memulai satu pekerjaan, itu rasanya sudah menjadi obat ya, obat yang bisa menenangkan kita bersamakan. Kita melakukan satu doa, tentu harapannya sesuatu yang positif. Nah, sehingga di sini kami rangkum. Selain tuntunan doa dalam kesehatan, dalam prosesi acara resmi, kami juga di buku ini juga kami berikan kutipan-kutipan sloka tentang keutamaan wanita. Kami masukkan di sini. Ternyata agama Hindu kita luar biasa memberikan penghormatan kepada wanita. Nah, ini masuk juga sloka-sloka. Nah, sehingga harapan kami apa yang melatar belakangnya itulah niat kami, karena dalam hidup itu ada yang mesti dilaksanakan, ada yang tidak, tetapi dengan doa ini membuktikan bahwa sebegitu luar biasa leluhur kita ini sebagai penghargaan bahwa kita harus melestarikan, mengimplementasikan dan memakai ini sebagai acuan dalam setiap langkah kehidupan kita. Buku doa dalam agama Hindu ini bisa menjadi kekasih kita yang kedua, seperti itu dalam mungkin kehidupan. yang pertama ini, ya, yang pertama. Kekasih yang pertama, bukannya kalau kedua kan dibendua gitu. Kalau ini yang utama. Yang utama. Kenapa? Kemana-mana bisa dibawa ya, Bu, ya. Ya apalagi bentuknya kecil begini kan masuk. Kekasih yang kedua ini nggak bisa dibawa kemana-mana sepertinya. Baik, Ibu Cok, Pak Ngurah, kita rehat sejenak Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana sosialisasi doa sehari-hari dalam agama Hindu. Pemirsa, Perempuan Bali Bicara akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Perempuan Bali Bicara bersama Pakis Bali tentunya masih hadir dengan sosialisasi doa sehari-hari dalam agama Hindu. Masih bersama Ibu Tia Kusuma Wardani, beliau sebagai Manggala Pakis Bali, dan ada tim penyusun buku doa Bapak Dr. DRS Gusti Madengura MSI, tentu Ibu Cok. Berarti dalam doa boleh ditujukan kepada pemirsa, dalam doa dalam agama Hindu bukan hanya doa saja yang terangkum dalam buku saku, bisa dikatakan yang kecil mungil ini sendiri, tetapi bagaimana kedudukan wanita dalam agama Hindu pun juga sloka suci tentang sloka suci tentang wanita, sebegitu penghargaan dalam agama Hindu kepada wanita. Juga terangkum di juga dalamnya. Masuk di sini, wanita sebagai gadis, wanita sebagai istri, wanita sebagai seorang ibu dari anak-anaknya, dan wanita dalam melaksanakan upacara, ini terangkum semua. Sehingga buku ini kalau benar-benar setiap saat kita bawa kemana-mana dan baca, kalau dibawa kemana-mana diam kan tidak berfungsi juga ya. Dibawa, dibaca, dicerna, rasanya
ini sebagai obat, karena untuk ketenangan batin ada juga, untuk memulai pekerjaan, untuk kesehatan. Kalau kita merasa kondisi tidak bagus, ingin membacakan doa, tinggal buka kita cerna. Nah, ini sesuatu yang bagi kami sangat-sangat mendalam, karena bagaimanapun dengan visi Gubernur Bali yang sekarang, Nangun Satkertih Loko Bali, ini adalah sebagai salah satu implementasi dari Satkertih. Baik, saya ke Pak Ngurah. Pak Ngurah, ada sosialisasi doa sehari-hari dalam agama Hindu. Buku Saku ini sendiri disusun oleh tim penyusun Pakis MDA Bali. Ini adalah pekerjaan yang juga sangat mulia sekali Niki sendiri. Baik, apa yang sebenarnya dimaksud doa menurut Hindu, Pak Ngurah? Ya. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Jadi doa itu sebenarnya adalah harapan. Jadi bentuknya bisa mantram gitu. Harapan-harapan bagi seseorang. Dan saya sering mengatakan kalau orang waras itu pasti dia berdoa gitu. Ya, waras artinya apa? Ya dia tahu dirinya bahwa dia merupakan bagian daripada alam semesta ini. Di mana alam semesta memang ciptaan daripada Ida Sang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dan diyakini juga Tuhan Yang Maha Esa itu adalah maha sempurna, serba maha. Ya, dalam agama ada dicantumkan cadu sakti. Beliau adalah maha ada, beliau adalah maha kuasa, maha tahu, dan maha karya. Lalu manusia menyadari dirinya sebagai bagian daripada isi alam, ciptaan Tuhan ini sangat jauh dari kemahakuasaan itu. Oleh karena itu dia selalu berdoa. Nah, doa dalam hal ini adalah perilaku mulia. Jadi kalau saya hubungkan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi tentang Ibu juga menyampaikan Satkertih Loko Bali sebagai visi pemerintah daerah Bali. Kalau Sat itu kan sama dengan Tat, Dad, dan Det gitu. Siapa itu? Adalah beliau. Beliau siapa? Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kalau kita bicara Kerti itu adalah perbuatan mulia. Jadi Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa kan maha mulia. Jadi manusia untuk bisa ya memohon segala sesuatunya dia harus berbuat mulia. Maka itu dalam implementasi daripada Satkertih itu ada Sadkerti. Ya sudah kita tahu semua kan Sadkerti itu ada Atmaketi, Janoketi, Jagatketi, Danoketi, Wanoketi, dan Segara Keti. Artinya apa? Kita berupaya berbuat mulia. Nah, lalu doa itu sendiri adalah salah satu bentuk daripada Kerti atau perbuatan mulia. Karena di dalam doa kita tahu setiap kita berdoa itu kan diawali dengan kata Om. Ya kalau saya jelaskan sedikit, kata Om itu kan itu berasal dari sandi aksara A-U-M. A-U-M menjadi Aum, Aum menjadi Om. Begitu kita menyebut kata Om, berarti kita mengaturkan rasa bakti kita ke hadapan Ida Sang Dewasa dalam 3 fungsi beliau. Karena kata A itu adalah simbol daripada Brahma, Tuhan sebagai pencipta. U adalah simbol daripada Wisnu, Tuhan sebagai pemelihara. Dan M adalah simbol daripada Tuhan sebagai pelebur, ya bukan perusak. Nah, ini perlu saya sampaikan juga, sering sekali siwa dikatakan perusak, bukan pelebur. Pelebur beda dengan perusak. Jadi pelebur berbeda dengan perusak. Kalau perusak rusak selesai kan. Kalau pelebur kan merubah, dari besi dirubah jadi pisau, itu melebur. Dari emas misalnya emas gelontongan gitu dirubah jadi perhiasan. Ya, itu. Jadi perhiasan itu melebur, dilebur dulu baru dibentuk baru, kan gitu Pak. Jadi tidak. Kalau merusak ya sudah, dirusak habis kan gitu. Nah oleh karena itu, begitu kita menyebut kata Om dalam doa, berarti kita sudah melakukan perbuatan mulia. Memuliakan yang maha mulia dengan kita berbuat mulia, termasuk kita memuliakan diri sendiri. Pak Ngurah, gitu. Ini ada beberapa pertanyaan juga. Ini bagaimana pengucapan Ang Omang itu sendiri, A-U-M itu sendiri yang benar ya, dan baik dan benar di saat ini. Terima kasih. Memang ini di masyarakat ada sedikit apa ya, ada yang bingung katakan gitu.
karena dia berasal dari AUM menjadi aum, kemudian menjadi om, maka ucapan yang benar itu om, bukan Nggih. Om. Nggih. Bukan Ya, sering orang mengatakan gitu, lain nanti artinya. Kemudian dalam hal-hal tertentu dipakai dalam mantra doa-doa tertentu oleh para sulingge ataupun oleh para pinandita, itu bisa diucapkan ang ung mang. Ya, sama maksudnya dengan AUM menjadi om, tetapi ada tujuan tertentu, misalnya mau pasupati dan sebagainya, pasti ucapannya menjadi ang ung mang dan seterusnya. Seperti itu Pak Merto. Pak Sudan. Baik, dan itu yang harus dipahami juga oleh masyarakat. Pengucapan juga sangat berarti. Betul. Seperti itu. Betul. Pak Ngurah. Tulisan juga Pak. Yeah. Tulisan, kalau nanti tulisannya misalnya kita menulis om dalam surat misalnya, kita harus pakai hurufnya dua-duanya huruf besar, om. Jangan O-nya huruf besar, M-nya huruf kecil, jangan gitu. Karena om itu sendiri seperti tadi sudah menjadi aksara suci dia. AUM itu sendiri. AUM itu sendiri. Penggabungan dari huruf AUM. Ya, maka itu. kalau kita nulis surat atau apa, tulis saja om, huruf besar dua-duanya. Karena udah hitungin kan nih. Kemudian kalau di dalam lontar tidak ditulis seperti itu, tapi dia memakai ongkaro, sama dengan om juga, tapi ditulis dengan omkaro. Omkaro Bali beda lagi dengan omkaro India gitu. Ini perlu juga dipahami. Kalau omkaro Bali sudah jelas sekali, nada, windu, ada candra dan diki lambang badan kita di bawah seperti itu. Jadi ketika kita mengucapkan om itu dalam doa, berarti kita sudah menyatakan bakti kita kehadapan Ida Yang Widi sebagai perbuatan mulia untuk memuliakan beliau. Oleh karena itu, kalau dalam sehari itu bisa dihitung berapa kali kita mengucapkan om. Luar biasa doanya orang Hindu sebenarnya. Ini harus dipaham betul. Baik. Di Trisandyo aja kita mengucapkan om itu 8 kali Pak. Ya, mulai dari awal itu 8 kali kita ucapkan. Baik. Belum lagi kita kalau kita sertai dengan keramaning sembah, lagi ada kata om berapa kali kita ucapkan. Belum lagi doa sehari-hari, setiap apa yang kita akan lakukan kita awali dengan om. Berarti kita menyatakan diri ke hadapan Yang Widi. Yang Widi kan begitu. Jadi saya melakukan ini semoga, apa harapan kita? Semoga badan saya bersih, semoga sehat dan seterusnya. Nah, dengan semakin majunya teknologi saat ini, kemajuan teknologi, orang-orang semakin bisa dikatakan dipermudah dengan teknologi yang hadir saat ini. Nah, semakin memudahkan juga orang, penulisan om itu sendiri harus tepat seperti itu. Banyak fenomena yang sering juga ditemui di lapangan anak-anak, bukan hanya anak-anak saja, tapi masyarakat kebanyakan pun biar cepat aja dah ini pakai Om Swastiastu disingkat menjadi OSA, OSA seperti itu. Om Santi Santi Om jadi OSO seperti itu. Nah, ini seperti apa Pak Ngurah fenomena yang terjadi? Memang kalau diartikan itu message dia short message ya, SMS seperti itu. Tetapi kalau yang namanya doa, bentuknya itu sebenarnya sudah aksara suci. Kalau dia ada lagi lanjutannya, dia menjadi mantra. Berarti itu harus utuh Pak, tidak boleh disingkat. Yang lainnya boleh lah, kalau kita menyebut sebagai, kita pakai SBG. Gitu misalnya. Boleh saja. Tapi yang namanya mantra atau doa seperti ini jangan dong disingkat. Lowongkan sedikit waktunya untuk menulis yang tidak lengkap. ada artinya jadinya kalau disingkat tidak ada artinya. Singkat nanti lain artinya. Tidak ada artinya. Bisa diterjemahkan lain dan sebagainya, dan juga tidak mantap. Boleh kita teknologi itu kan, teknologi itu sebenarnya sarana, alat. Tetapi hal-hal yang bersifat inti, apalagi menuntun kejiwaan, itu tidak bisa digantikan oleh alat itu sendiri. Alat itu hanya dipergunakan. Harus pengucapannya harus tepat, kemudian tidak boleh disingkat. Dan saya pun pernah melihat ada
aksara suci Om yang dilukis seperti bukan tulisan aksara Bali, bagaimana itu, Nah, Pak Ngurah? kan begini, kalau untuk kita Tresto Bali ini harus memakai yang lukisan Balinya tentu. Yeah. Tapi kalau kita pasangkan yang dari katakanlah saya melihat ada, kalau di India itu ada yang A-nya itu, ya, kalau huruf Balinya A, ya, itu dikasih ada Chandra, Nada dan Windu ini, Yeah. itu kalau di Bali bacanya Ang bukan Om jadinya gitu. Maka dia tidak tepat dipasangkan di sini. Untuk menyebutkan Ang bolehlah gitu. Tapi kalau untuk menyebutkan Om mesti Om Karo yang kita sudah punya itu. Ya. Jadi ada memang Nada, Windu, ada Chandra, lalu ada yang badannya gitu. Jadi harus disesuaikan juga aksara yang harus dipergunakan. Iya. Kita ada di Bali, Iya. kita menggunakan Yang di Bali aksara Bali niki aksara sendiri. Bali. Nggih. Harus jangkep gitu. Iya, Harus jangkep. Jangan ang. Kalau ang kan potong. Ya, gitu. Ang lain nanti, lain nanti artinya. Ya, nah, padahal sering ketika kita bertemu dengan seseorang, kita mengucapkan Om Swastiastu, Ya. kemudian Panganjali seperti itu, Pak Ngurah. Padahal itu sudah terbiasa kita lakukan. Itu artinya kita juga sudah Bagus. me- minta doa restu kepada ide Sang Yang Pertama Widi. kita menyampaikan ya niat kita nggih. Nggih. Kemudian baru kita memohon ada harapan apa dalam kita mengucapkan itu. Kalau salam jumpa kita kan Om Swastiastu. Ya Tuhan, ya kan? Atau Yang Widi, ya semoga kami selamat, kayak gitu. Nah, jadi mohon keselamatan di sana. Apalagi kalau kita tambahkan dengan terakhir kita ucapkan Om Santi Santi, kita mengharapkan supaya damai, kan begitu. Nah, ini harus dimaknai. Pertama kan dipahami dulu, ya Pak, dipahami, diyakini, dimaknai, dilaksanakan dan dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan. Artinya apa? Kalau kita mengucapkan ucapan-ucapan aksara suci seperti itu, pasti ada manfaatnya. Tadi Ibu sudah bilang bisa menenangkan diri, ya. Makanya kita ucapkan misalnya beberapa kali untuk menenangkan diri, itu manfaat daripada ucapan aksara suci itu sendiri. Nah ini kadang-kadang kita lengah. Oleh karena itu kadang-kadang kalau ketemu teman-teman Swastiastu gitu, nggak ada omnya, ya. Saya sering dengar Swastiastu gitu, nggak ada kata omnya. Penyingkatan kalimat Iya, lagi iya. seperti itu. Karena Pak Ngurah, sebentar, nanti kita lanjutkan lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu, Ibu Cok, nggih. Kita Iya, jeda iya. kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana. Perempuan Bali Bicara tentunya masih bersama Pakis Bali. Akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Sosialisasi doa sehari-hari dalam agama Hindu masih bersama Pakis Bali tentunya. Ini yang menarik sekali, saya akan langsung ke Pak Ngurah. Pak Ngurah, ini fenomena yang sering sekali kita temui di masyarakat. Kalau kita ketemu, halo, misalnya karena saking akrabnya seperti Swastiastu bro, gitu, seperti itu. Ini bagaimana nih fenomena yang harus diluruskan Pak Ngurah? Ya. Untuk doanya, marilah kita ucapkan dulu dengan benar ya, dengan baik dan benar, dan supaya ada rasa. Ada rasa. Ada rasa. Karena kita seperti kata Pak Ngurah, dipahami, diyakini, Ya. dimaknai, dilaksanakan, dimanfaatkan. Cari Dan manfaat. dilafalkan dengan Pelafalan dilafalannya. juga sangat berpengaruh. Iya, sama seperti om. Iya. Om
Kan lain Kan lain artinya. jadi beda. Iya. Ada Wayan, Nyoman kan gitu. Gitu. Jadi dalam hal ini tadi ya, artinya kita harus ada rasa gitu. Walaupun teman akrab kita ketemu, ya ucapkan dulu yang benar. Habis itu silakanlah bahasa akrabnya apa. Bahasa akrabnya teman dari Singaraja, apa kan beda dengan bahasa akrabnya teman di sini kan itu. Ya, silakan gitu. Itu yang harusnya Ibu Cok sosialisasi juga sangat yang dilakukan oleh Pakis Bali Niki sendiri agar bisa kena di masyarakat. Bagaimana seperti disampaikan tadi, harus pelafalan juga sangat berpengaruh, Pak Bu Cok. Karena begini, kalau kita sebagai kerama istri, ranah kita pasti ranah yang paling dekat itu keluarga. Ya. Nah, di satu pihak ada tuntutan yang luar biasa kepada kerama istri, bagaimana dia bisa menjadi panutan dari putra-putrinya. Nah, hal sederhana yang kami rasakan, bagaimana dengan buku doa ini, kalau ini bisa minimal dibaca, ya, kalau sudah. Jadi minimal dibaca, paling tidak ya 1 lembar, 2 lembar, begitu sehari. Karena di sini doa mau mandi ada, doa mau mandi ada di sini, doa kesehatan ada di sini. Doa mengantarkan anak-anak belajar ada di sini. Ini tentu sesuatu yang yang benar-benar mengantarkan keluarga ini untuk selalu sebelum melakukan sesuatu selalu berdoa. Sama seperti kita baru bangun, baru menginjak tanah, menginjak lantai, kita sudah ingat ada doa untuk baru bangun kan begitu. Jadi dari tidur malam sampai tidur besoknya ini sebetulnya ritmenya semua ada di sini. Nah, sehingga kami berharap sekali kepada kerama istri, karena ini merupakan sesuatu yang ada dalam bentuk, sudah ada dalam naskah-naskah. Artinya sudah tidak terbantahkan nilainya. Karena niki ngeranjing ring ranah agama. Nah, sekarang kita sudah punya ini, kenapa kita tidak lakukan? Niki sampun wenten. Nah, sekarang kami dari Paiketan Kerama Istri sangat berkepentingan sekali bahwa apa yang ada dalam doa Hindu benar-benar masuk ke semua keluarga Hindu, terutama yang ada di desa adat kan niki ranahnya masyarakat yang beragama Hindu. Nah, sehingga kami merasakan sesuatu yang sudah luar biasa. Niki bagi kami sesuatu yang luar biasa. Kalau dia bertahan pada zamannya, jadi mau 100 tahun lagi, mau 200 tahun yang lalu, sampai kapanpun, niki tetap eksis. Tetap eksis, tetap ada. Kenapa? Ini sebagai satu bentuk pembuktian bahwa doa ini bisa bertahan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja yang yakin dengan Hindu. Ini yang kami rasakan, inilah yang harus kami masuk ke kerama istri, karena dengan demikian paling tidak kalau anak-anak sudah mulai dia begitu dia mandi, dia sudah berdoa, mau makan, dia berdoa, paling tidak yang mau marah-marah mungkin marahnya, tetapi marahnya sudah bisa mengelola emosi. Jadi yang utama kan bagaimana kita bisa mengelola emosi. Marah sekali kita, kan tidak mungkin begitu berdoa kita marah. Jadi sudah masih bisa mengendalikan. Itu yang kami rasakan sendiri. Bang Ngurah, dalam buku saku doa dalam agama Hindu ini sendiri, selain doa Panganjali, kemudian juga ada, kalau saya sempat baca tadi, ada doa mohon bimbingan rohani. Nah, ini yang belum terbiasa oleh umat kita. Itu diserahkan kepada perorangan. Di situ ada Om Asatuma, Sadgamaya, dan seterusnya. Artinya apa? Dalam keadaan tertentu seseorang itu kan merasa kecil sekali, merasa takut. Umpamanya diserahi suatu pekerjaan, apakah saya bisa mengerjakan ini? Nah, itu di situ minta bimbingan untuk bisa mengerjakan apa yang disuruh gitu misalnya. Jadi bimbingan rohani itu seperti itu. Tentu dalam keadaan lain juga demikian. Pas dia lagi misalnya dalam keadaan sakit,
Kalau sekarang ini kan kadang-kadang masyarakat kalau sakit itu dia mengumpat betaro. Satu betaro dados kenyang ditiang gitu. Bukan betaro yang membuat itu. Mungkin dia salah makan atau kelebihan makan. Kalau sampai sakit gula, asam urat, itu salahnya betaro, bukan. Salahnya dia gitu. Tapi ketika lantas dia sakit, betara yang disalahkan. Kan gitu. Oleh Nah, di karena sini itu, ada doanya. Di sini ada doa Jadi kesehatan. sebelum itu dia harus Iya. mohon bimbingan gitu. Iya. Jangan sampai salah langkah ya gitu. Seperti itu, Pak. Nah, dan setiap hari kita setelah selesai ibu-ibu biasanya setelah selesai memasak di dapur, kemudian kita akan ngejot yatnya sese nih ke sendiri. Juga ada doanya di sini Ada. Semua saat ada. melakukan mesaiban seperti Iya, itu. Ya. Kalau yang biasa dilakukan oleh orang-orang tua kita kan cuma ditaruh, tapi tangannya juga ngaya bagus juga gitu. Iya. Ya. Atau bahasanya sireje melinggih driki gitu. Bahasanya nak lingcil niki. Tiba-tiba datang semut, apa gitu, misalnya seperti itu. Atau ada anjing di sebelahnya nanti mengaung kan gitu Iya. misalnya. Apalagi kalau nasi tambah lauknya yang bisa yang enak seperti itu. Ya, tapi di sini udahlah karena kita memang ingin mempraktekkan doa yang kita miliki cukup misalnya kita sebut di sana sudah ada Om Sarwobuto Pritibya Swaha. Jadi tidak banyak, tidak makan waktu itu. Om Sarwobuto Suko Pritibya Swaha. Ya Tuhan, semoga semua ini para makhluk-makhluk ini bisa menjadi senang dia dengan suguhan yang kita sampaikan gitu. Itu saja maksudnya gitu. Tapi kalau belum bisa ya silakan ayah abang dumun gitu. Ayaban saja. Ayaban atau Ini perlu. Nah, Ibu, ini perlu waktu juga untuk membiasakan kepada masyarakat, dan ini pentingnya buku saku doa dalam agama Hindu ini, Ibu. Sebetulnya begini ya, yang tadi saya sampaikan bahwa sesuatu yang merupakan warisan dari penglingsir leluhur kita itu akan bertahan, bisa masuk kemana saja, kapan saja, kalau sesuatu ini kan memang benar-benar dibutuhkan ya. Seperti tadi disebutkan doa untuk kesehatan. Jadi apa karena ada paikatan kerama istri sebetulnya baru diinikan, tidak. Sebetulnya ini sudah berproses, sudah berjalan. Umpamanya contoh seperti tadi disebutkan, kalau sakit kita salahkan yang di atas. Kok hidup saya susah begini, saya sakit, padahal di satu pihak. Sebetulnya di dalam buku ini sudah dicantumkan, ada buku untuk doa kesehatan. Mungkin ada halaman berapa? Om Wata Awatu Besayam Sambu Mayobu Norde Prana Yumsi Tarisat. Ya Tuhan yang Maha Agung, semoga yang Wahyu menghembuskan angin sejuknya kepada kami, yang Wahyu memberikan kekuatan, kesehatan, serta umur panjang kepada kami. Sebetulnya doa itu sangat sederhana. Baik. Ya, artinya pelafalannya pun sesuatu yang memang menjadi panggilan dari diri kita, sehingga bukan sesuatu yang baru. Tetapi keberadaan Pakis, kami berharap bagaimana mengedukasi semakin banyak masyarakat yang tahu, yang ngeh, yang bisa mencerna bahwa doa niki wenten ngiring makin sobiang, malih itu yang keinginan kami. Karena niki sesuatu yang sudah berjalan ribuan tahun, minabak orang sudah berjalan ribuan tahun, hanya kita saja yang kurang ngeh. Sama seperti doa mau mandi, kita menyebutkan istilah spa. Sebetulnya di dalam doa Hindu untuk mandi itu ada kalimat spa. Artinya apa? Luar biasa leluhur kita. Kita berpikir bahwa spa itu istilah keren gitu ya. Padahal di doa kita mandi itu ada ya. Om idam apa prawahatayat kim cadurika mayad faham abidu hayad faspa. Ada kalimat itu. Hutan retam. Kan begitu doanya. Jadi ada. Sehingga saya pun berpikir bahwa semua yang ada itu sebenarnya di dalam sastra Hindu itu ada semua. Nah sekarang kami Ring Paiketan Kerama Istri, kami berharap dengan buku kecil ini kami menggugah bahwa kita medue, kenapa tidak kita gunakan? Kenapa kita tidak lakukan itu sehari-hari? Itu hal yang sangat sederhana. Ya, mau tidur,
Om ya jagratu duramu daiti daifam tat subtasya tat daifiti durangamen juti sam jutir ekam tan manah siwa sam kelpam astu. Kita punya gitu. Ya, atau kalau memang tidak apal ya durus, kita berdoa semoga dijaga, kan itu hal sederhana. Tetapi sastranya kita ingin edukasi kami tidak hanya dengan begini, karena di dalam peninggalan leluhur kita itu kalau lontar-lontar ke wenten sane sampun 500 tahun yang lalu, 700 lah. Nah sekarang kita sarikan dalam bentuk begini, ini kan sesuatu yang bagi kami sangat mahal gitu. Baik, Pak Ngurah, kalau di buku saku ini pun ada doa untuk kesucian pribadi. Ini maksudnya apa, Pak Ngurah? Ya, mulai dari tadi, dari membersihkan diri juga itu sudah mengarah kepada kesucian. Di situ memang tidak seluruhnya dimasukkan. Ada juga misalnya penyucian diri itu mulai dari fisik, pembersihan fisik, kemudian juga pembersihan pikiran, ya. Tapi dinyatakan di sana kalau pembersihan pikiran itu melalui kejujuran begitu ya. Kemudian ada pembersihan jiwa. Jadi fisik lain, pikiran lain, jiwa lain, intelektualitas kita juga lain. Jadi kalau intelektualitas itu dibersihkan, disucikan dengan ilmu pengetahuan, berarti belajar. Baik. Kalau fisik dibersihkan dengan ya yang seperti air kan begitu. Itu ada. Cuman di sini dimasukkan dalam artian untuk menyucikan diri. Sebenarnya mulai dari pembersihan itu sendiri, di situ ada misalnya mencuci tangan, umpang pado, anggarga dua nama, umpang pado, lalu cuci kaki, lalu jang dihuaya dan seterusnya. Semua pembersihan fisik. Kalau memang ini kita lakukan kan seperti tadi, kita mengucapkan kata Om itu sendiri sudah kita menyampaikan bahwa saya ingin supaya ini bersih kan gitu. Ya apakah bersih tangan, bersih kaki, mandi, cuci rambut, semuanya ada di sana. Itu yang kita golongkan doa sehari-hari. Itu kita bisa lakukan. Kemudian dengan dasar itu lalu akan menuju kesucian. Kesucian yang pertama tentu kesucian pikiran, Pak. Jadi dengan kita merasa bersih kan tidak terganggu. Oleh karena itu sering juga orang bertanya, Pak Ngurah, apakah orang kalau ke pura itu pakaiannya itu pakaian adat atau pakaian agama, kan gitu, sering juga gitu, harus bersih dan suci kan gitu. Sebenarnya kalau pakaian bersembahyang itu syaratnya cukup bersih, rapi, sopan, pantas. Bersih, rapi, sopan, pantas. Bersih, rapi, sopan, pantas. Kalau anak-anak SD dia mau pakai celana pendek itu asal bersih, rapi, masih pantas gitu. Tapi orang tua kan tidak pantas. Nah, sekarang ada lagi berkembang yang bersih rapinya sudah, tapi kadang-kadang tidak pantas. Hanya pakai misalnya celana panjang, tahu-tahu pakai udeng, tidak pakai selempot, tidak pantas itu, Pak. Itu pakaian turis namanya gitu. Kalau pakaian sembahyang bolehlah kalau kita sedang dinas, tapi minimal ada selempot. Sebab itu ada artinya. Kalau di kepala ini adalah untuk mengikat panca budinryo, pangten meligar lah kuno pikirannya. Kalau anteng selempot ataupun saput niko adalah mengikat panca karmenryo. Sebab dari budinryo niko kadang-kadang budinryo melihat sesuatu lalu dilapor kepada pikiran memerintahkan karmenryo bergerak. Ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu berpakaian kalau sembahyang itu mesti gitu, rapi, bersih, sopan, pantas. Nah, yang dimaksud pantas itu tadi minimal kalau mau tutup kepala kalau ibu-ibu kan diikat, kalau ngayah itu kan diikat. Itu maksudnya mengikat panca budinryo. Kemudian santeng paling tidak kalau orang laki saput. Tapi sekarang banyak teman-teman kita dia pakai celana panjang tapi hanya pakai udeng. Itu dibilang itu pakaian
Pakaian adat enggak kena. Saya bilang itu pakaian turis itu. Baik, Pak Ngurah, Bu Uco, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana sosialisasi doa sehari-hari dalam agama Hindu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Masih dalam dialog bersama Pakis Bali, bagaimana sosialisasi doa sehari-hari dalam agama Hindu. Pak Ngurah, dalam kehidupan kita, khususnya agama Hindu, tidak terlepas yang namanya sembahyang. Nah, niki kalau saya lihat di buku ini sendiri, ada tuntunan doa untuk Kramaning Sembah dan Trisandya, seperti itu. Ya. Yang pertama tentang Trisandya. Trisandya Dumun. Sudah, tetapi perlu saya tambahkan penjelasan sedikit begini. Trisandya itu terdiri dari 6 bait. Nah, bait pertama menyatakan keagungan Tuhan. Bait kedua menyatakan Tuhan itu satu dengan istilah Narayana. Bait ketiga walaupun satu boleh disebut dengan banyak gelar. Nah, mulai bait keempat baru kita bicara tentang permohonan bahwa kita serba kurang. Ya, apa-apa gitu. Ya. Atmo papo, kelahiran kita papo dan seterusnya. Bait kelima kita memohon juga sarwa prani hitangkara. Jadi segala makhluk ini bukan mendoakan diri saja kita, mendoakan segala makhluk itu dia terhindar dari penderitaan. Sarwa prani hitangkara. Yang keenam baru kita ini atas diri kita sendiri, karena kita punya perilaku dari tiga kayo itu, trikayo, pikiran, kata-kata, perbuatan. Nah, di Trisandya disebutkan di sana mulai dari perbuatan, kata-kata, dan pikiran. Nah, kemudian kalau kita sudah melakukan puja Trisandya itu sudah lengkap. Orang berdoa pasti begitu, mengagungkan Tuhan, menyatakan dirinya, lalu permohonan. Jadi dengan Trisandya lengkap. Tapi perlu dipahami bahwa inti daripada Trisandya itu adalah pada bait pertama yang disebut Gayatri Mantram. Kalau teman kita di India, dia hanya memakai Gayatri Mantram yang diulang-ulang. Nah, kalau kita di Indonesia itu ditambahkan 5 bait untuk melengkapi doa kita. Nah, itu baru disusun tahun 50-an itu, ya, tahun 50 oleh Pandit Sastri dari India juga, didamping oleh beberapa narasumber, ada 13 narasumber, 2 yang utama adalah Dr. Goris, itu orang Belanda, yang memang mengadakan penelitian dan dia ahli bahasa Jawa kuno dan bahasa Bali, lalu Bapak I Gusti Bagus Sugriwo. Semua narasumber menyetujui bahwa Gayatri Mantram harus dilengkapi. Sesudah dilengkapi, dia menjadi puja Trisandya. Nah, itu menjadi kewajiban kita lalu, dilakukan 3 kali sehari. Walaupun ya kita harus mengakui belum juga semua yang menerapkan ini kan gitu ya. Nah, kemudian Kramaning Sembah itu keputusan Majelis Agama kita dulu disebut dengan Panca Sembah kan 5 kali. Tetapi kalau kita ada upacara kan kadang-kadang 11 kali, 7 kali, 9 kali kan gitu ya. Oleh karena itu disebut Kramaning Sembah. Di Kramaning Sembah itu juga sudah ada susunan doanya. Yang pertama Muspa Puyung, yang kedua kehadapan Ido Betara Suryo, yang ketiga itu Betara Betari yang kita puja saat itu. Apakah itu ada piodalan di sana? Yang keempat adalah Tari Sami, ya Sarwa Dewa, segalanya itu sekalian mengasih penugrahan. Yang terakhir kembali kita mengucapkan Muspa Puyung itu untuk memberikan satu penghormatan terhadap beliau yang bersifat suksema. Betul. Ini menjadi kewajiban juga kita. Lalu kita tahu bahwa dalam agama Hindu doa dalam arti persembahyang seperti Trisandya dan Kramaning Sembah itu bisa kita lakukan sendiri-sendiri dan bisa kita lakukan bersama. Oleh karena itu
semuanya harus tahu gitu, harus paham. Trisandi harus tahu, paham, dan dapat melaksanakan sendiri-sendiri. Begitu juga Keramaning Sembah harus tahu, paham, dan dapat melaksanakan diri sendiri. Tetapi ketika kita bersama-sama, walaupun tahu, kita harus mengikuti pimpinan upacara, siapa yang memimpin acara pada itu waktu itu. Jangan semuanya juga mengucapkan mantra walaupun tahu gitu. Ya itu tatanannya yang kita tahu itu untuk lakukan sendiri-sendiri. Kemudian ketika kita dipimpin oleh pemimpin rohaniwan sembahyang bersama, ya sudah beliau aja lah mengucapkan, kita cukup dalam hati mengikuti saja seperti itu. Dan ini yang harus diketahui juga oleh umat Hindu Niki sendiri. Ibu Cok, di buku Saku Doa dalam agama Hindu Niki sendiri, selain doa-doa yang sudah dipaparkan tadi, ada doa aktivitas rutin setiap hari, kemudian perkawinan, kesehatan dan kematian, ini ada juga tentang sloka-sloka suci tentang keutamaan wanita dan kedudukan wanita dalam agama Hindu. Ini ada alasan tertentu juga, Ibu, sampai dicantumkan juga di dalam buku Saku Doa dalam agama Hindu niki, Ibu. Ibu Cok. Sengaja memang di hasil karya kami yang pertama dalam bentuk buku kecil ini, buku doa ini, memang pada saat itu kami terinspirasi bahwa di dalam Hindu itu ada disebutkan bahwa manusia yang mau tame, begitu ya. Manusia yang mau tame itu disebutkan ada 4. Yang pertama dia berpengetahuan, artinya paham terhadap ilmu pengetahuan atau weda, begitu. Artinya manusia yang utama, manusia sane mau tame. Kemudian yang kedua dia bakti, sujud kepada yang widi. Kemudian yang ketiga bakti, sujud kepada para leluhur. Kemudian yang keempat, sayang kepada sesama. Artinya apa? 4 hal ini sesuatu yang benar-benar menginspirasi kami, karena 4 hal ini tertuang di dalam buku kecil tersebut. Sehingga sloka-sloka yang terkait dengan bagaimana Hindu melihat wanita, karena ada salah satu yang mungkin bisa kita cerna bersama, di mana perempuan tidak dihormati maka tidak akan ada upacara suci dalam bentuk apapun di rumah tersebut. Ini sesuatu yang luar biasa bahwa seorang perempuan harus dihormati. Nah, kemudian di situ kalau perempuan sebagai wanita, sebagai anak seperti apa, ada doanya. Kemudian wanita sebagai seorang istri seperti apa harus diperlakukan. Itu sangat jelas, runtut sekali di sloka-sloka suci Hindu. Kemudian wanita sebagai seorang istri atau wanita sebagai dalam melaksanakan peran, melaksanakan kegiatan keagamaan, apakah sebagai serat di Banten, apakah sebagai rohaniawan, ini semua ada. Sehingga kami berkepentingan sekali, sehingga kalau pertanyaannya 4 hal tadilah yang melatar belakangi kenapa sloka-sloka suci kami harus masukkan. Sehingga kalau mencari satu-satu mungkin susah ya, tapi kalau sudah dalam bentuk buku kecil paling tidak, oh ternyata penghargaan di agama kita seperti ini yang kami ingin edukasi kita bersama-sama. Pak Ngurah, doa-doa yang ada dalam buku kecil ini sendiri menggunakan bahasa Sansekerta. Nah, seperti kata Ibu Cok tadi, pelafalan juga harus diperhatikan di sini. Sedangkan masyarakat kita belum begitu paham dengan pelafalan bahasa Sansekerta ini sendiri. Seperti apa nantinya, Pak Ngurah? Pertama kan Tuhan Yang Maha Esa memang Maha Tahu. Dengan doa apapun kita sampaikan, pasti beliau akan terima. Namun kan gitu, kalau kita bicara agama, pasti kita memakai tatanan agama. Kalau kita bicara adat, kita pakai tatanan adat. Kalau kita bicara budaya, tatanan budaya. Untuk di Bali, kita kan perjumpakan itu, tatanan adatnya dipakai, tatanan budayanya dipakai, tatanan agamanya menjiwai. Oleh karena itu, Ibu dari Pakis ini, idenya bagaimana yang kita miliki dalam agama, supaya juga dipakai
doa-doanya yang ada itu. Nah, sehingga kalau memang belum hafal kan gitu, pakai aja dulu yang tatanan adat kita, doa dengan bahasa Bali. Tapi harapannya ini buku dibuat menuntun, mohon dipahami lalu dipraktekkan untuk menseimbangkan antara tuntunan adat dengan tuntunan agama. Baik, Bang Ngurah, dengan doa dalam agama Hindu niki sendiri, buku saku niki sendiri, sekali lagi, apa fungsi dan tujuan doa itu sebenarnya? Ya, tadi sudah disampaikan tujuannya kita memang tujuan orang berdoa mengharapkan, ada beberapa harapan supaya sehat, supaya selalu tenang, supaya bahkan ada lagi yang lebih ya, supaya lancar pekerjaannya. Yang lebih lagi ya minta rezeki juga. Ada doa mencari jodoh nggak Pak Ngurah? Di sini tidak dicantumkan. Ya. Di sini tidak ada. Di sini tidak dicantumkan tapi ada Pak. Namun saya minta spesial ya Bu Cok. Oke, baik. Ibu Cok, apa harapannya dengan mengeluarkan buku saku doa dalam agama Hindu dari Pakis Bali niki sendiri, Ibu? Ya, yang pertama tentu karena kami dari Paikatan Kerama Istri sebagai organisasi baru, tentu hal sederhana yang bisa kami lakukan adalah bagaimana melestarikan apa yang menjadi milik dari Hindu sendiri. Kemudian yang kedua, kami ingin bersama-sama dengan seluruh Paikatan Kerama Istri yang dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa adat ini, mari kita bersama-sama mengedukasi diri. Karena di dalam buku doa ini, selain ada dari tadi disebutkan ada bahasa Sanskertanya, ada juga pelafalan dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi kalau belum tahu, yang penting maknanya bahwa kalau saya mau mandi ternyata ada permohonan. Jadi kami berterima kasih hari ini diizinkan mandi, kan begitu. Semoga membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada dalam badan, fisik hamba dan pikiran hamba. Sebetulnya mandi itu tidak hanya bersih fisik saja dalam doa Hindu, tetapi bersih pikiran juga. Artinya itu sesuatu yang luar biasa. Jadi kami bersama-sama untuk mengedukasi bahwa kita punya doa seperti ini. Kemudian yang ketiga yang tentu bagi kami adalah bagaimana kita bisa melestarikan, karena tugas kami kan di situ melestarikan apa yang menjadi warisan dari leluhur. Jadi jangan sampai, apakah tidak bisa berubah? Tentu bisa. Berubahnya dari siapa? Berubahnya dari yang menggunakan, kan begitu. Nah, kalau sekarang kami punya, kenapa kita tidak bagi bersama-sama sehingga semakin banyak orang yang paham bahwa di dalam sastra Hindu itu sebetulnya sudah luar biasa pengaturnya. Saya kira seperti itu. Baik, Ibu Cok, Pak Ngurah, terima kasih sekali lagi. Ini buku saku doa dalam agama Hindu ini sekali lagi bisa disampaikan kepada pemirsa, dipakai, kemudian diyakini, dimaknai, dilaksanakan, dimanfaatkan. Itu yang harusnya kita lakukan saat ini dengan buku saku doa dalam agama Hindu niki. Baik. Sekali lagi Ibu Cok, terima kasih. Pak Ngurah, terima kasih juga. Dan akhirnya saya Madi Sukendra Karang mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.